Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, nama saya Niwayan Yaheni dan juga teman saya Trinopal Widianti. Kami akan mempresentasikan materi kami, yakni manajemen kesiswaan. Apa sih pengertian dari manajemen pendidikan? Jadi, manajemen kesiswaan dapat diartikan sebagai usaha pengaturan terhadap peserta didik, mulai dari peserta didik tersebut masuk sekolah sampai dengan mereka lulus sekolah. Jadi, manajemen kesiswaan dapat diartikan sebagai usaha pengaturan terhadap peserta didik, mulai dari peserta didik tersebut masuk sekolah sampai dengan peserta didik lulus sekolah. Yang diatur secara langsung adalah segi-segi yang berkenaan dengan peserta didik secara langsung. Lalu, tujuan dan fungsi. Pertama, tujuan pengaturan kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan tersebut menunjang proses pembelajaran di lembaga pendidikan atau sekolah. Lebih lanjut, proses tersebut di dalam sekolah dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Dan selanjutnya, yakni fungsi dari manajemen kesiswaan adalah sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik yang berkenaan dengan segi individualitasnya, segi sosial, inspirasi, kebutuhan, dan segi-segi potensi peserta didik lainnya. Jadi di sini beberapa faktor pendukung dari manajemen pendidikan. Yang pertama yakni layanan dan pendidikan konseling. Yang kedua yaitu layanan perpustakaan. Yang ketiga yaitu layanan kantin atau kafeteria. Yang keempat yaitu layanan kesehatan. Yang kelima yaitu layanan kendaraan sekolah, jadi layanan transportasi. Yang keenam yakni layanan asrama bagi para siswa. Yang terakhir, yang kedelapan, yaitu kegiatan evaluasi bagi siswa. Jadi untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Trinova Widianti, saya dari semester 3 PPIC. Saya akan membacakan kesimpulan dari PPT saya dan Eni. Kesimpulannya adalah, manajemen kesiswaan adalah suatu layanan yang diberikan oleh pihak sekolah untuk peserta didik yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, pencatatan data, dan layanan siswa, baik di luar kelas maupun di dalam kelas. Semenjak dari penerimaan siswa baru sampai menyelesaikan pendidikannya di sekolah dengan suasana yang kondusif dan nyaman. Tujuan manajemen kesiswaan adalah mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan tersebut menunjang proses pembelajaran, sehingga dapat belajar secara lancar, tertib, dan teratur, serta dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan yang ditetapkan. Fungsi manajemen kesiswaan adalah sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik dari segi individualitas, sosialitas, inspirasi, dan kebutuhan atau potensinya. Tanggung jawab, maka kesiswaan adalah memberikan layanan kepada siswa dengan cara memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang mereka perlukan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya secara efektif dan efisien. Dibagi menjadi 3, yaitu kegiatan penerimaan siswa, pemantapan kegiatan, mengadakan pembinaan, dan pengembangan kegiatan siswa. Dalam ketiga program tersebut terdiri dari pembinaan siswa, pengelolaan perencanaan kesiswaan, mengevaluasi kegiatan ekstrakurikuler. Selanjutnya, yang ketiga, prinsip-prinsip manajemen pendidikan, yaitu siswa harus diperlakukan sebagai subjek dan bukan objek. Kondisi siswa sangat beragam. Siswa hanya akan termotivasi belajar jika mereka menyenangi apa yang diajarkan. Yang keempat, ruang lingkup manajemen pendidikan, yaitu perencanaan kesiswaan, penerimaan siswa baru, pengelompokan siswa, pembinaan, disiplin siswa, kegiatan ekstrakurikuler, dan organisasi siswa intrasekolah.
Sekian kesimpulan dapat saya berikan. Bila ada kurang mohon dimaklumi. Om Santi 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 Om.